dicobain ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pendaftaran tanah secara sistematis. Pengertian: pendaftaran tanah secara sistematis atau pendaftaran atau PDSL adalah proses pendaftaran tanah yang dilakukan secara serentak untuk semua objek pendaftaran di suatu wilayah seperti desa atau kelurahan. Proses ini mencakup pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan di sana untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah bagi masyarakat. Tujuan PDSL ada 4. Yang pertama, mewujudkan kepastian hukum, memberikan jaminan hukum bagi pemilik tanah melalui penerbitan sertifikat yang sah sehingga mengurangi sengketa dan konflik pertanahan. Yang kedua, percepatan pendaftaran tanah, pendaftaran seluruh bidang yang belum terdaftar di Indonesia dengan target semua tanah terdaftar pada tahun 2025. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Yang keempat, transportasi dan akuntabilitas, melaksanakan pendaftaran secara sederhana, sepakat dan terbuka untuk masyarakat. Dasar dan landasan hukum: yang pertama, Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok agraria. Yang kedua, Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Yang ketiga, PMA 33 Tahun 2016 tentang Superior Cadastre Berlisensi. Yang keempat, PMA 35 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap. Yang kelima, petunjuk teknis melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang tanah sistematis lengkap. Target PDSL adalah untuk mendaftarkan seluruh bidang tanah di Indonesia yang belum bersertifikat dengan harapan semua tanah terdaftar pada tahun 2025. Program ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah bagi masyarakat serta mengurangi sengketa tanah secara signifikan. Dengan pencapaian ini diharapkan masyarakat dapat mudah mengakses sertifikat hak atas tanah yang sah dan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem pertanahan di Indonesia. Proses PDSL: yang pertama, langkah-langkah pendaftaran tanah, yaitu perencanaan dan persiapan, menetapkan lokasi dan membentuk panitia adjudikasi. Kedua, penyuluhan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai proses pendaftaran, pengumpulan data fisik dan di sana yang akan didaftarkan, pemeriksaan tanah, melakukan verifikasi terhadap data yang dikumpulkan. Yang kedua, pengajuan permohonan. Calon peserta PDSL datang ke posko pendaftaran untuk mengajukan permohonan pendaftaran tanah. Yang ketiga, pengumuman data fisik dan juridis. Setelah pengumpulan data, dilakukan pengumuman selama 14 hari untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat mengajukan keberatan atau tanggapan terhadap data yang diumumkan. Proses ini bertujuan untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah bagi masyarakat. Pembagian klaster ada 4. Yang pertama, klaster bidang tanah belum terdaftar yang memenuhi syarat-syarat untuk penerbitan nomor hak atas tanah. Klaster kedua, bidang tanah yang tidak dapat diberikan penerbitan nomor HAT karena terdapat perkara di pengadilan. Klaster 3, bidang tanah belum terdaftar tetapi tidak dapat dilakukan penerbitan nomor HAT karena tidak memenuhi syarat. Klaster 4, bidang tanah terdaftar yang belum terpetakan dalam peta berdasarkan aplikasi KKP. Tantangan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap meliputi kendala dalam pelaksanaan program. Yang pertama, koordinasi yang lemah, keterlibatan pemerintah desa dan stakeholder seringkali tidak optimal, menghambat efektivitas program. Yang kedua, kendala pajak, pengenaan pajak beli dan bangunan PBB serta biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan PBHTB menjadi hambatan signifikan dalam partisipasi masyarakat. Yang ketiga, sosialisasi yang kurang efektif, kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya sertifikat tanah mempengaruhi tingkat partisipasi. Partisipasi masyarakat: yang pertama, tingkat partisipasi berbeda, ada perbedaan signifikan dalam tingkat partisipasi antar desa dipengaruhi
Pentingnya pendaftaran tanah sistematis lengkap bagi masyarakat. Yang pertama, sertifikat tanah yang diterbitkan melalui PTSL memungkinkan masyarakat untuk menggunakan tanah mereka sebagai jaminan dalam mendapatkan jaminan atau kredit dari lembaga keuangan sehingga meningkatkan akses terhadap modal untuk pekerjaan investasi. Yang kedua, PTSL membantu pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam dan tata ruang yang lebih efektif, mendukung pembangunan perkebunan di tingkat lokal melalui PTSL. Masyarakat tidak hanya mendapatkan manfaat langsung dan kepastian hukum, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial yang lebih luas. Contoh kasus masalah dalam pensertifikatan ke atas tanah waris. Pada tahun 2019, keluarga melakukan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Desa Bentong, Kabupaten Sumbawa Barat. Namun proses ini menimbulkan masalah karena adanya objek tanah yang tidak sesuai dengan data lapangan, nama subjek, hak yang tidak cocok dengan kartu identitas penduduk. Ahli waris tidak hadir menyaksikan pengumpulan data tanah dan persetujuannya melalui telepon tanpa surat kuasa. Masalahnya ada 4. Yang pertama, data objek tanah yang salah, lokasi dan luas objek tanah tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Yang kedua, nama subjek yang tidak cocok, nama subjek tidak match dengan kartu identitas penduduk. Yang ketiga, ahli waris tidak hadir. Ahli waris tidak preset untuk menyaksikan pengumpulan data tanah dan memberikan persetujuan formal. Yang keempat, perwakilan ahli waris yang kurang formal. Perwalian ahli waris yang di bawah umur dibuat secara tertulis tapi tidak berdasarkan penetapan pengadilan atau akta perwalian yang dibuat di hadapan notaris. Sekian dari saya, ada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam